历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Gadis ini, dengan bakat seperti itu, seharusnya sudah berada di alam Tianyuan, bukan masih di alam Tianwu. Itu benar. Tian Daohi menghela napas, dan berkata, sejak 10.000 tahun lalu, lapisan ke-6 telah dicuri oleh seorang murid pembangkang di gedung Tian Dao. Lapisan ke-6 yang kini dipelajari para murid, hanyalah hasil kerja keras pemimpin lama yang telah ia ciptakan seumur hidupnya. Mendengar hal itu, Tian Linglong merasa sangat terkejut. Bahkan dirinya pun tidak tahu tentang hal ini, dan ayahnya pun tak pernah memberitahunya. Namun mengapa Qin Yang bisa langsung mengetahuinya hanya dengan melihat sekilas? Tingkat ke-6, aku bisa membantumu menyelesaikannya sepenuhnya. Leluhurmu menghabiskan seumur hidupnya untuk menulisnya, namun hanya untuk mengembalikan pemahamannya sendiri pada tingkat ke-6 dalam kultivasi. Mana bisa dibandingkan dengan leluhurmu, Tian Dao? Mendengar ini, Tian Daoyi hanya bisa tersenyum pahit. Memang benar demikian. Lalu, bagaimana dengan formasi roh tingkat 7 di aula Tian Dao? Itu hanya karena sudah lama tak diperbaiki. Qin Yang berkata perlahan, aku bisa memperbaikinya, setidaknya cukup untuk menyelamatkan Tian Daolou di saat-saat genting. Terima kasih. Kamu juga tak perlu berterima kasih, kata Qin Yang dengan datar. 3 mas kawinku, ditambah Bailing Rui, menurutku sudah cukup bagi Li Yifan, murid utama sekte Qingyun, untuk menikahi putri kedua dari Tian Daolou. Tian Dao mengangguk. Mas kawin seperti itu, jangankan untuk menikahi Tian Lingxin, bahkan untuk menikahi Tian Linglong pun sudah lebih dari cukup. Lapisan ke-6 dari kitab pusaka Tian Dao, sangatlah penting bagi Tian Daolou. Kalau begitu, dalam 2 hari ini, aku akan menyembuhkan lukamu terlebih dahulu, dan memperbaiki formasi. Sedangkan untuk kitab pusaka Tian Dao, butuh waktu. Akan aku serahkan nanti setelah pernikahan selesai. Qin Yang berkata dengan tenang. Tian Dao mengangguk tanpa banyak berkata. Oh ya, karena ini adalah pernikahan antara 2 sekte, mas kawin dari pihak Tian Daolou juga jangan terlalu sederhana. Bagaimanapun juga, ini adalah pernikahan murid utama dari sekte Qingyun, jangan sampai terlihat memalukan. Mendengar ini, Tian Daoyi hanya tersenyum kecut. Orang ini memang berbicara terlalu terus terang. Saat itu, di luar aula utama, Jian Xiaoming dan Shen Wenxuan melihat Li Yifan, memberi selamat padanya. Hei, kakak senior Li, Tian Lingxin benar-benar cantik hari ini. Meskipun dia tidak sehebat kakaknya, tapi dia tetap wanita yang cantik. Kakak senior pasti akan merasa nyaman nantinya. Bocah, omonganmu tidak sopan. Shen Wenxuan menegur sambil tersenyum. Kemudian menatap Li Yifan, Shen Wenxuan memberi salam, namun kali ini, aku tetap harus mengucapkan selamat, kakak senior Li. Kasihan para murid perempuan sekte Qingyun, sepertinya kali ini, mereka akan menangis semua. Saat itu, Jian Xiaoming menatap Tian Lingxin yang berada di samping dan berkata sambil tersenyum, halo, kakak ipar. Bocah sialan, kamu benar-benar tidak punya sopan santun. Wajah cantik Tian Lingxin langsung memerah dan ia memarahi. Nanti setelah aku tiba di sekte Qingyun, aku pasti akan memberimu pelajaran. Ya ampun, belum juga menikah, sudah ingin menindas kepala akademi pedang sekte Qingyun? Kamu, kepala akademi? Beberapa orang itu pun mengobrol di luar aula. Tian Lingxin pun sadar bahwa ini adalah pengaturan yang harus ia terima. Karena ayahnya sudah menyetujui pernikahan ini, maka terlepas dari apakah Tian Daolou setuju atau tidak, ia seharusnya tidak menolaknya. Saat duduk di samping Li Yifan di bawah gazebo, ia juga merasakan bahwa pria ini berkepribadian adil dan tampan, memang cocok menjadi pendamping hidup. Kalau begitu, menikah cepat atau lambat, memang pilihan yang tak bisa disalahkan. Apalagi, tampaknya kini, sekte Qingyun mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan besar karena kehadiran Qin Yang. Ia sangat penasaran apa yang akan terjadi nantinya. Menyaksikan semua itu bersama Li Yifan tampaknya juga cukup menarik. Sepertinya kalian sudah saling akrab. Qin Yang keluar saat itu, menatap beberapa orang yang sedang mengobrol, dan tersenyum ringan. Lalu menatap Tian Lingxin, Qin Yang kembali berkata, menikah dengan Li Yifan akan menjadi pilihan paling tepat yang pernah diambil Tian Daolou dalam hidup ini. Setelah berkata demikian, Qin Yang pun melangkah pergi. Dalam 2 hari berikutnya,
seluruh Tiandaolou mulai sibuk. Dekorasi meriah pun dipasang, suasana penuh kegembiraan. Dan kabar bahwa Tiandaolou akan menikahkan putri keduanya dengan Li Yifan, murid utama dari sekte Qingyun, menyebar ke seluruh wilayah timur laut, membuat banyak sekte kelas 2 dan kelas 3 terkejut. Untuk sementara waktu, berbagai pendapat pun bermunculan. Ada yang berkata, Tiandaolou menikahkan putrinya ke sekte Qingyun karena mengincar warisan sekte Qingyun. Walau sekte itu telah merosot, namun tetaplah pewaris venerable Qingyun. Ada juga yang berkata, Tiandaolou menepati janji. Karena Bailing Rui yang rusak, kini ditebus dengan memenuhi perjanjian pernikahan. Kali ini sekte Qingyun bisa berpegangan pada kaki Tiandaolou. Di wilayah timur laut ini, mereka takkan kesepian lagi. Sepertinya Tiandaolou hendak mendukung sekte Qingyun, dan akan menghadapi Fei Hongmen yang didukung oleh Istana 7 Bintang. Berbagai spekulasi memenuhi wilayah timur laut tanah Jiuyo. Qin Yang sama sekali tak peduli akan semua itu. Sudah selesai. Di dalam gedung Tiandao, di aula Tiandao, Qin Yang menghembuskan napas. Aku telah menyembuhkan lukamu dan juga memperbaiki serta menyempurnakan formasi ini. Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, sedangkan untuk kitab pusaka Tiandao, akan aku serahkan setelah pernikahan selesai. Terima kasih, Ketua Qin. Tiandao menatap Qin Yang saat itu, dan tidak lagi memandangnya sebagai seorang pemuda, melainkan sebagai sesama ketua sekte. Kemampuan yang ditunjukkan Qin Yang sungguh di luar dugaan. Pemuda ini terasa begitu dalam dan tak terduga. Sungguh sulit dipercaya, bagaimana seorang pemuda bisa mencapai titik ini. Besok adalah hari pernikahan. Putri keduamu akan berangkat dari Tiandaolou. Pastikan semuanya aman. Aku tak ingin ada masalah. Jangan khawatir, pasti aman. Sampai jumpa di sekte Qingyun nanti. Setelah berkata demikian, Qin Yang pun berpamitan. Kembali ke sekte, tentu ada banyak urusan yang harus ditangani. Menjadi ketua sekte memang pekerjaan berat. Menjadi ayah dan ibu sekaligus, sungguh bukan hal mudah. Qin Yang. Sosok Lin Weiyu muncul, melihat Qin Yang, lalu tersenyum, sekte Qingyun mengadakan pernikahan, kenapa kamu tidak mengundangku untuk minum mara pernikahan? Dengan senang hati. Qin Yang tersenyum, dengan kehadiran tuan muda dari Jianghe, sekte Qingyun akan sangat terhormat. Kamu masih peduli pada kehormatan? Pelayanmu saja adalah murid pribadi ketua sekte Youdong Tian dari sekte Neter. Dengan dia di sisimu, kamu bisa berjalan sesukamu di tanah Jiuyo. Berjalan menyamping, bukankah itu seperti kepiting? Hahaha. Lin Weiyu tak bisa menahan tawanya. Selama beberapa hari ini, ia memilih tetap tinggal di Tiandaolou, dan rasa penasarannya terhadap Qin Yang semakin besar. Terutama melihat betapa hormatnya Yun Xuang-er terhadap Qin Yang. Itu bukan pura-pura, melainkan tulus dari hati. Lin Weiyu benar-benar sulit membayangkan, bagaimana Qin Yang bisa membuat Yun Xuang-er, seorang wanita kebanggaan surga, begitu setia padanya. Qin Yang kemudian mengajak Shang Lawei, Li Yifan, Shen Wenxuan, Jian Xiaoming, dan Song Dahai menuju sekte Qingyun. Dalam perjalanan, Lin Weiyu penasaran, karena ia mendengar bahwa sekte Qingyun telah jatuh, namun kini tak tahu lagi seperti apa sebenarnya keadaannya. Namun ketika Qin Yang dan rombongannya kembali ke sekte Qingyun, seluruh wilayah timur laut tanah Jiuyo menjadi gempar. Sekte-sekte yang memiliki hubungan erat dengan Tiandaolou pun mulai bersiap hadir di pernikahan tersebut. Namun di balik itu, beberapa sekte juga tampaknya sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam. Di tanah Jiuyu di wilayah timur laut, jajaran puncak gunung menjulang tinggi satu demi satu. Di antara pegunungan ini, terdapat 7 puncak yang menjulang ke langit. Ketujuh puncak gunung tersebut seolah-olah sesuai dengan 7 bintang di langit, terlihat sangat misterius. Di puncak-puncak sekitar 7 puncak itu, suasana paviliun yang megah dipenuhi aura spiritual. Menciptakan nuansa indah bak negeri para dewa. Tempat ini adalah lokasi Istana 7 Bintang, salah satu dari 7 sekte besar. Istana 7 Bintang, yang telah diwariskan selama ribuan tahun, mengalami pasang surut. Namun, di tanah Jiuyu ini, ia masih berdiri tegak, hanya berada satu tingkat di bawah 4 sekte utama. Di sekitar pegunungan 7 Bintang, terdapat ribuan puncak gunung dengan berbagai bentuk. Setiap gunung memiliki tempat latihan bagi para muridnya. Dari sini saja,
sudah bisa dilihat bahwa latar belakang dan pengaruh sekte Istana Tujuh Bintang tidak kalah dari Tian Daolou. Namun saat ini, di istana utama Istana Tujuh Bintang, satu persatu sosok berdiri di aula utama. Seseorang duduk di kursi utama, mengelus dahinya dengan tangan, tampak sedang termenung. Sementara itu, para ketua istana dan tetua lainnya berdiri diam. Selain pemimpin dan para tetua Istana Tujuh Bintang, terdapat pula sekte lain, sekte Fei Hong. Hong Tian, pemimpin sekte Fei Hong, mengenakan jubah merah dengan aura panjang dan rambut panjang tergerai ke belakang, memperlihatkan wibawa yang luar biasa. Kali ini, saat Qin Yang menghadapi dua sekte kita di Tian Daolou, dia sama sekali tak mengindahkan kita. Apakah kita bisa menelan penghinaan ini begitu saja? Tapi Qin Yang tampaknya punya dukungan dari Jiang He dan juga punya hubungan dengan orang-orang sekte Nether. Jangan gegabah bergerak. Dia hanya berpura-pura kuat di balik kekuatan orang lain. Kalau kita hanya diam saja, bagaimana Istana Tujuh Bintang dan sekte Fei Hong bisa tetap berdiri di tanah Jiuyu ini? Benar, bagaimana bisa kita terima penghinaan sebesar ini dari Qin Yunzong? Saat ini, perdebatan pun terjadi di aula, tak henti-henti. Bahkan Yan Chengfeng, sang pemimpin istana, tak dapat berbuat banyak. Pertengkaran ini telah berlangsung selama beberapa hari. Beberapa ketua istana dan tetua tidak tahan lagi dan merasa harus bertindak. Namun, sebagian tetua lainnya merasa Qin Yang memiliki latar belakang luar biasa, dan tindakan gegabah bisa membawa bencana. Semua ini membuat kepala Yan Chengfeng pusing. Cukup. Tiba-tiba, terdengar suara rendah, Yan Chengfeng pun berdiri, menghentakkan kursinya dan berkata, "Sampai kapan kalian akan terus bertengkar seperti ini?" Ketua istana. Beberapa tetua langsung menyatukan tangan, terdiam. Hong Tian melangkah maju saat ini dan berkata dengan datar, "Tak peduli bagaimana pandangan Istana Tujuh Bintang atau rencananya, aku kesini hanya karena bocah Qin Yang telah membunuh putraku dan melukai hatiku. Kalau dendam ini tak terbalas, bagaimana aku bisa berdiri tegak sebagai pemimpin sekte Fei Hong di tanah Jiuyu? Meski ada Jiang He dan sekte Nether di belakang Qin Yang, aku tidak percaya mereka akan mengorbankan reputasi sekte mereka hanya demi seorang Qin Yang. Kalau perlu, aku akan memanggil leluhur kami." Leluhur. Mendengar kata itu, Yan Chengfeng terkejut, lalu segera berkata, "Saudara Hong, jangan gegabah. Kamu baru saja memasuki ranah Tong Tian, aku takut memanggil leluhur akan membahayakan dirimu sendiri." "Aku tidak peduli lagi." Hong Tian berkata pelan, "Anakku telah mati. Jika dendam ini tak terbalas, bagaimana aku bisa tenang? Dendam ini harus dibayar oleh Qin Yunzong dengan darah. Ketua Yan, jika kamu tak mau terlibat, tak masalah. Sekte Fei Hong tidak akan menyalahkanmu karena itu," kata Hong Tian tenang. "Saudara Hong, kamu pikir aku pengecut?" ucap Yan Chengfeng dingin. "Kalau kamu benar-benar berniat memanggil leluhur, maka Istana Tujuh Bintang pasti akan maju dan mundur bersama sekte Fei Hong. Kalau kedua sekte kita bersatu, bahkan Tian Daolou pun harus menghindar, apalagi dengan adanya leluhur sekte Fei Hong. Kalau begitu, bagaimana jika aku ikut bergabung?" Suara tawa keras bergema di aula. "Siapa?" Hong Tian menjadi waspada. Yan Chengfeng terkejut sejenak, lalu berkata, "Tian Chanzi, kamu ingin ikut campur?" Tian Chanzi, pemimpin sekte ulat beracun. Mengapa dia ikut terlibat? Hehe, setelah mendengar cerita dari anakku, aku pikir Qin Yang cukup menarik, jadi aku ingin bekerja sama dengan kalian. Aku rasa, alangkah baiknya jika tiga sekte besar kita bergabung menyerang saat pernikahan antara Tian Daolou dan Qin Yunzong." Di sudut aula, sosok seorang pria duduk di atas tubuh ular hitam, dan berkata santai, "Kalian berdua, kalau tiga sekte besar kita bersatu. Bahkan, jika Jiang He dan sekte Nether ingin ikut campur, mereka harus berpikir dua kali. Apakah hubungan mereka dengan Qin Yang cukup penting untuk ikut campur? Dan, aku hanya punya satu syarat." "Silakan, pemimpin Tian Chanzi," kata Hong Tian segera. "Setelah Qin Yunzong hancur, Qin Yang harus diserahkan padaku lebih dulu. Aku sangat penasaran padanya." Mendengar itu, Hong Tian menatap Yan Chengfeng dan segera berkata, "Tidak masalah, kalau Qin Yang diserahkan pada pemimpin Tian Chanzi, hidupnya pasti lebih buruk dari mati. Kalau begitu, besok kita kumpul di luar pegunungan Qingyun." Tian Chanzi menyeringai dan berkata, "Aku benar-benar penasaran dengan bocah itu, ingin sekali memegangnya dan mempelajarinya secara menyeluruh." Saat ini,
ketiga pihak mengangguk setuju. Sebuah konspirasi pun mulai berjalan perlahan. Tentu saja, Qin Yang belum mengetahui apapun. Saat ini, Qin Yang dan rombongannya berdiri di luar Qin Yunzong, menatap gerbang gunung yang megah, dan matanya berbinar. Seluruh Qin Yunzong saat ini dihiasi dengan lampu dan hiasan pesta. Suasana penuh sukacita terlihat di mana-mana. Bahkan beberapa paviliun yang sebelumnya ditinggalkan telah dibersihkan dan dihiasi lampu. Satu kata, merah. Pemimpin sekte. Di luar Qin Yunzong, kelima tetua hadir, dan saat melihat Qin Yang, mereka memberi salam hormat. Ketua tetua, Li Yang Zhao, berkata dengan wajah gembira, "Selamat datang kembali, pemimpin sekte." Para tetua, dekorasinya agak terlalu meriahkan. Tidak, tidak. Tetua kedua, Huarong, langsung berkata, "Pemimpin sekte, Qin Yunzong kita bisa menampung lebih dari 1.000 murid. Tetapi karena jumlah murid yang sedikit, kami hanya menempati sebagian kecil. Banyak gunung pun ditinggalkan. Namun, akhir-akhir ini, pembersihan mulai dilakukan kembali. Apalagi setelah Anda, pemimpin sekte, mengirim kabar bahwa Li Yifan akan menikah dengan Tian Lingxin dari Tian Daolou, para murid semakin bersemangat membersihkan seluruh pegunungan. Di masa depan, jika Qin Yunzong bangkit dan merekrut lebih banyak murid, tempat ini pun akan segera digunakan, jadi kami bersiap-siap lebih awal." Melihat Qin Yunzong yang tampak baru dan segar, Qin Yang mengangguk puas. "Kalian para tetua tua, benar-benar punya niat baik, tidak buruk." Mendengar itu, kelima tetua pun mengangguk hormat. "Tak kusangka, dalam waktu singkat, kamu sudah cukup populer di Qin Yunzong." Lin Weiyu juga sedikit terkejut. Ia tahu bahwa Qin Yang baru saja memasuki tanah Jiuyu sekitar 1 hingga 2 bulan, dan belum lama menjadi pemimpin sekte. Tak disangka, orang-orang Qin Yunzong sangat menghormatinya. Mau bagaimana lagi, pesona pribadiku memang terlalu besar. Tak tahu malu. Rombongan pun memasuki Qin Yunzong. Meskipun murid yang lalu lalang belum banyak, namun semuanya tampak penuh semangat dan vitalitas. Inilah yang seharusnya menjadi wujud sebuah sekte. Qin Yang pun merasa takjub saat itu. Sekte Qin Yun yang dulu terasa begitu lesu, para muridnya lebih banyak berpikir untuk melarikan diri ketimbang berlatih dengan sungguh-sungguh. Namun sekarang, karena pernikahan dengan Tian Daolou, mereka merasa telah mendapatkan penopang kekuatan. Sekte Qin Yun tidak perlu lagi khawatir akan kemunduran di wilayah Jiuyu di masa mendatang. Karenanya, mereka menjadi lebih percaya diri. Namun sebenarnya, siapa yang menjadi penopang siapa, masih belum dapat dipastikan. Di mata orang luar, sekte Qin Yun tampak sangat diuntungkan, tetapi Qin Yang tahu bahwa, meskipun mas kawin yang ia berikan tidak mengandung satupun batu roh, nilainya tak bisa digantikan dengan puluhan juta batu roh. Baguslah, aku adalah kepala murid utama dari sekte Qin Yun. Pernikahan ini seharusnya digelar lebih megah. Qin Yang mengangguk, lalu berbalik dan berkata, "Pernikahan besok, saat rombongan pengantar dari Tian Daolou tiba, kita bisa mulai mengatur persiapannya. Kali ini tidak perlu menyebarkan undangan. Siapa yang mau datang, silakan datang. Kalau tidak datang, juga tak usah dipaksa." "Kami paham." Sesepuh agung memberi hormat dengan kedua tangan. Ketika Qin Yang naik ke puncak Xuanchen, ia hanya duduk di dalam gazebo dan terdiam cukup lama. Perlahan, ia mengetuk kura-kura batu di samping gazebo, dan berkata, "Hantu tua, bangun." "Tuan, silakan beri perintah." Kura-kura batu itu membuka matanya dan berkata dengan hormat, "Aku sudah berada di sini sepanjang waktu, tidak berani tertidur. Mungkin dalam beberapa hari, Yu Dongtian, tuan muda dari sekte Nether, akan datang. Saat itu tiba, kamu yang berbicara dengannya." "Yu Dongtian?" Yu Fentian mengangguk dengan heran. Tampaknya ada masalah pada basis kultivasi anak itu. Seni Nether dari sekte Nether kalian memiliki kekurangan, namun masih dianggap sebagai harta karun sepanjang waktu. Aku malas membahas kalian." Qin Yang berkata perlahan, "Dulu kamu menghindari masalah itu, sekarang berikan saja saran padanya." "Terima kasih, Yang Mulia." "Tak perlu berterima kasih, dan jangan menyebut-nyebut siapa aku. Sekaligus, katakan pada Yu Dongtian agar tidak sembarangan mengajari orangku. Ajarkan saja yang seharusnya." "Baik." Yu Fentian menjawab dengan penuh hormat saat itu. Qin Yang mungkin memiliki pertimbangannya sendiri.
Jika ia tidak menjelaskan, sebaiknya tidak ditanyakan. Keesokan paginya, mentari pagi terbit, dan seluruh sekte Qingyun tampak berseri-seri dipenuhi kebahagiaan. Para murid sekte Qingyun bahkan mengenakan pakaian resmi sekte yang biasanya enggan mereka kenakan. Hari ini bisa dikatakan sebagai keberuntungan terbesar dalam 100 tahun terakhir bagi sekte Qingyun. Dan kejadian ini begitu menggemparkan, membuat semua orang merasa sangat bersemangat. Sekte Qingyun memang tidak memiliki banyak koneksi, namun Tian Daolou memilikinya. Kali ini adalah Tian Daolou yang menikahkan putrinya. Maka sudah sewajarnya, berbagai kekuatan di bawah naungan Tian Daolou datang memberi ucapan selamat. Saat itu tiba, mereka tidak boleh mempermalukan diri sendiri. Di luar gerbang gunung sekte Qingyun, para murid berbaris rapi. Hingga saat ini, kelima sesepuh merasa bahwa ratusan murid ini masih belum cukup. Bahkan 3 murid terbaik, Xin Su, Fu Huan, dan Song Dahai, ikut membantu. Saat ini, wajah semua orang penuh sukacita. Pagi-pagi sekali, Qin Yang ditarik oleh kelima sesepuh untuk menunggu di balai Qingyun. Kenapa kalian semua begitu tegang? Bukankah yang menikah bukan kalian? Ucap Qin Yang dengan nada tak habis pikir, melihat antusiasme para sesepuh. Kelima sesepuh hanya tertawa. Bukan mereka yang menikah, tapi ini lebih membahagiakan daripada mereka yang menikah. Sekte Qingyun memang tak memiliki reputasi besar di wilayah timur Laut Jiuyo, namun pernikahan ini dengan Tian Daolou membuat nama mereka terangkat. Terlebih lagi, Tian Daolou sangatlah kuat. Jika mereka bisa menggenggam erat kekuatan ini, sekte Qingyun tak akan lagi menjadi sekte yang tidak dikenal. Yang paling gembira saat itu adalah Li Yangzhao. Secara resmi, Li Yifan adalah murid terbaik sekte Qingyun saat ini, dan secara pribadi, dia adalah satu-satunya garis keturunan yang tersisa baginya, yaitu cucunya. Tuan sekte, rombongan pengantar akan segera tiba. Sudah waktunya untuk bersiap. Li Yangzhao membungkuk memberi hormat. Aku tahu. Qin Yang menguap dan duduk di tahta suzerain. Urusan seperti ini benar-benar menyusahkan baginya. Namun demi kebangkitan sekte Qingyun, tampaknya ia tidak boleh bersikap malas. Boom! Dan saat itu juga, langit di atas pegunungan Qingyun yang semula cerah oleh matahari pagi tiba-tiba menjadi gelap. Langit seperti ditutupi oleh tirai raksasa, menjadikannya sangat kelam. Sebuah tekanan dahsyat membuat semua orang merasa sesak napas. Tak seorang pun bisa bernapas dengan bebas di bawah atmosfer mengerikan yang menekan itu. Perasaan ini sungguh tidak nyaman. Qin Yang keluar dari balai dan memandangi cuaca yang berubah mendung. Jian Xiaoming dengan heran berkata, cuaca cerah begini, mengapa tiba-tiba seperti akan hujan badai? Sialan kamu. Qin Yang tak tahan mengumpat, ada tamu yang datang. Qin Yang bergumam, cepat juga datangnya. Pada saat ini, semua murid sekte Qingyun berubah wajah, terkejut. Apa yang sedang terjadi? Berdiri di depan aula Qingyun, Qin Yang menatap awan gelap di langit dan berteriak lantang. Apa maksudmu menyombongkan diri di depan sekte Qingyunku? Mau turun? Turun saja. Tidak mau? Pergi dari sini. Mendengar ini, kelima sesepuh langsung menjadi waspada. Qin Yang kembali berkata, sepertinya keras kepala juga. Hantu tua, awasi anak-anakmu. Swiss. Begitu ucapan Qin Yang jatuh, dari atas puncak Xuanchen, sesosok kura-kura terbang ke langit. Seluruh tubuh kura-kura itu memancarkan cahaya keemasan, dan dialah dewa pelindung yang dipuja oleh seluruh anggota sekte Qingyun. Semua sesepuh langsung bersujud di tanah, tak berani bergerak. Kura-kura itu merupakan simbol dari Venerable Qingyun, dan mereka tak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun. Sekte Qingyunku sedang berbahagia hari ini. Apa maksudmu membuatku tidak nyaman seperti ini? Kalau tidak pergi sekarang, akan kupukul mati kalian. Percaya atau tidak? Qin Yang berteriak keras. Awan gelap masih menutupi langit, tak berubah sedikit pun. Hantu tua, pukul saja sampai mati. Qin Yang mengumpat. Dalam sekejap, langit di atas sekte Qingyun berubah warna. Di tengah cahaya keemasan, sosok kura-kura emas semakin membesar. Dalam kedipan mata, ukurannya membengkak hingga mencapai 1 kilometer, menyelimuti seluruh sekte Qingyun dengan cahaya keemasan. Pemandangan ini membuat semua orang terpana. Kura-kura itu tampak begitu perkasa. Boom!
Dalam sekejap, kura-kura itu mendongakkan kepala, dan sebuah telapak tangan emas langsung ditembakkan ke langit. Suara gemuruh menggetarkan tanah saat itu juga. Awan hitam yang memenuhi langit akhirnya sirna. Semua orang menahan napas, tak berani bernapas sedikit pun. Dari balik cahaya emas yang memenuhi langit, 3 sosok muncul melangkah maju. Di tengah-tengah ketiganya, seorang pria parubaya dengan aura biasa dan wajah sedikit lugu tampak menunjukkan keterkejutan. Di sampingnya, 2 pria di kiri dan kanan mengenakan seragam hitam, rambut panjang diikat rapi, dan mata mereka juga menatap kura-kura itu dengan takjub. Hari ini adalah hari pernikahan murid utama sekte King Yunku. Jika datang untuk memberi ucapan selamat, maka selamat datang. Jika datang untuk mencari masalah, maka akan dibunuh tanpa ampun. Qin Yang langsung berbicara. Sombong sekali. Orang di sebelah kiri pria parubaya itu berteriak marah, lalu melesat ke depan dan langsung menampar Qin Yang dengan telapak tangannya. HMPH. Lao Wei mendengus saat itu juga, hendak melangkah keluar. Namun tiba-tiba, sebuah telapak tangan tercipta. Boom! Orang yang menyerang dari sebelah kiri bahkan belum terlihat jelas, tetapi seluruh tubuhnya telah berubah menjadi bayangan hitam, lalu menjadi cahaya bintang hitam, dan menghilang dengan ledakan. Terbang hanya dengan satu telapak tangan. Melihat adegan ini, Lao Wei pun terkejut dan matanya bergetar. Dia tentu tahu siapa yang ada di dalam kura-kura itu, namun dia tak menyangka bahwa rubah tua itu menjadi semakin kuat setelah puluhan ribu tahun. Qin Yang berkata lagi, "Kemarilah dan sebutkan nama serta asalmu, kalau tidak, akan kubantai." Setelah berkata demikian, Qin Yang duduk santai di tangga depan aula utama. "Tuanku Qin, ini adalah pemimpin sekte Nether, Yu Dongtian." Orang di sebelah kanan hanya bisa tersenyum pahit saat ini. Orang ini adalah Yo Ugui, penjaga hantu yang sebelumnya mereka temui. Salah satu penjaga kiri dan kanan terkenal dari sekte Nether, Yo Ugui. Yo Ugui juga hanya bisa tersenyum pahit saat ini. Pemimpin sektenya adalah eksistensi tak terkalahkan di tanah Jiuyu. Kemanapun dia pergi, selalu dihormati. Kehadirannya hari ini pun hanya terjadi setelah dibujuk berulang kali. Dan menghadapi sekte kecil seperti King Yun, sebagai pemimpin sekte Nether, Yu Dongtian, mana mungkin rela merendahkan dirinya? Terlebih lagi, dia tidak mempercayai Qin Yang. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang pemuda? Maka dia sengaja bertindak seperti ini, hanya untuk melihat kartu truf apa yang dimiliki Qin Yunzong. Sekarang dia sudah melihatnya. Seekor kura-kura. Dengan sekali tepukan, langsung mengalahkan makhluk tak kasat mata itu. Dia pun tahu bahwa pemuda di bawah ini bukan orang sembarangan. Meski masih muda, dia sangat percaya diri dan memiliki kebanggaan tinggi. Dalam situasi seperti ini, bisa saja kedua belah pihak saling memusuhi, tergantung siapa yang lebih dulu mundur. Namun saat ini, kelima tetua dan para murid di bawah tampak sangat ketakutan hingga lutut mereka lemas. Siapa? Pemimpin sekte Nether, Yu Dongtian? Apa ini lelucon? Siapa itu Yu Dongtian? Apa itu sekte Nether? Sekte Nether adalah penguasa wilayah tenggara tanah Jiuyu, seperti halnya Jiang E yang menguasai utara. Jika sekte Nether adalah kaisar suatu kerajaan, maka sekte King Yun hanyalah pejabat rendahan, bahkan tak sampai pangkat ke-9. Jika Yu Dongtian adalah eksistensi tak tertandingi di tanah Jiuyu, maka King Yunzong sepertinya tidak punya siapapun untuk dibandingkan. Bagaimana mungkin sosok sebesar itu tiba-tiba muncul di sekte King Yun? Aku tak peduli kamu Yu Dongtian atau Yu Mitian, kalau kamu datang ke King Yunzong untuk membuat masalah, akan kutampar juga. Qin Yang duduk santai di tanah saat ini, menengadah dan berkata, "Kalau kamu ingin meminta bantuan, maka bersikaplah seperti orang yang butuh bantuan. Jangan bersikap seperti Raja Langit." Di tempat lain mungkin itu berhasil, tapi di sekte King Yun, tidak akan berhasil. Mendengar ini, Yo Gui hanya bisa tersenyum pahit. Sementara itu, Yu Dongtian berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap Qin Yang dengan mata tajam seperti elang, seolah ingin melihat Qin Yang secara keseluruhan. Perlahan, ia bergerak turun dari langit, melangkah satu persatu, dan akhirnya mendarat di depan aula. "Aku, Yu Dongtian, pemimpin sekte Nether, datang mengunjungi Qin Yang, pemimpin sekte King Yun." Itu baru terdengar seperti orang. Qin Yang menjawab dengan santai, "Kalau ingin bicara, penjagamu sudah bilang, naiklah sendiri ke atas gunung." Qin Yang melambaikan tangannya dan berkata,
naik saja sendiri, akan ada yang memberitahumu nanti. Mendengar ini, Yu Dongtian sedikit terkejut, lalu mengangguk. Dia tidak khawatir tentang kemungkinan jebakan dari Qin Yang. Meskipun sekte Qin Yun pernah berjaya, namun sekarang sudah lama runtuh. Dia sendiri sangat kuat, tak mungkin dikalahkan oleh sekte yang telah jatuh. Saat Yu Dongtian masuk ke aula Qin Yun dan menuju ke puncak Xuanchen, Yo Gui pun ikut tersenyum dan mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian, Yo Hun, penjaga hantu yang sempat terlempar tadi, kembali dengan ekspresi marah dan memelototi Qin Yang sebelum ikut naik ke atas gunung. Ketiga orang ini, apalagi Yu Dongtian, bahkan Yo Hun dan Yo Gui pun, jika menginjakkan kaki mereka, bisa membuat seluruh tanah Jiuyu berguncang. Kini, pemimpin sekte Nether datang langsung. Ini ada apa sebenarnya? Sepertinya bukan datang untuk merayakan pernikahan. Di antara kerumunan, Lin Weiyu dan Qin Ze menyaksikan semua ini. Nona, Yu Dongtian datang sendiri. Maksudnya apa? Qin Ze berkata serius. Perlu kukabari ketua pavilion? Ya. Lin Weiyu menatap ke atas dan tersenyum. Menarik, sangat menarik. Sekte Nether dan Jiang kita selalu hidup damai. Kedatangan mereka kali ini sungguh menarik. Tapi Paman Qin Ze, apakah itu benar-benar Yu Dongtian? Qin Ze tersenyum pahit. Yu Dongtian itu siapa? Aku hanya pernah melihatnya sekali saat muda. Aku bahkan tak benar-benar mengenalnya. Tapi aku mengenali dua penjaga, Yo Hun dan Yo Gui. Kalau dua penjaga itu bisa begitu hormat, pasti hanya satu orang di sekte Nether yang bisa membuat mereka begitu, yaitu sang pemimpin sekte. Qin Ze bingung, tapi kenapa Yu Dongtian datang sendiri ke sekte Qin Yun? Seharusnya tidak begitu. Dan dengan berakhirnya konflik ini, sekte Qin Yun pun perlahan kembali tenang. Sudah, lanjutkan saja acaranya. Qin Yang melambaikan tangan dan berkata, hari ini Li Yifan menikah, tak usah khawatir. Siapapun yang berani bikin masalah, langsung kubantai. Tetua Agung mendekat pada Qin Yang dan berkata pelan, pemimpin sekte, apa benar tidak apa-apa? Apa kita perlu melihat dulu? Apa gunanya kamu ikut melihat? Qin Yang meliriknya dan berkata tenang, kalau dia benar-benar ingin membuat masalah, kamu bisa mati dengan satu tamparan. Kamu mau melihat apa? Dia datang untuk mengucapkan selamat. Tidak kulumatkan saja sudah baik. Mendengar ini, Tetua Agung hanya bisa mengangguk. Matahari terbit di timur, sinarnya menyinari pegunungan Qin Yun. Cahaya merah berkilauan, semangat menyelimuti seluruh pegunungan Qin Yun. Datang. Mereka datang. Di luar gerbang gunung, seorang murid berseru dengan gembira, rombongan pengiring pengantin dari Tiandaolo telah tiba. Seketika, seluruh pegunungan Qin Yun menjadi ramai. Mainkan musik. Liang Zhao berseru lantang. Segera, pegunungan itu penuh kemeriahan. Rombongan memasuki gerbang gunung satu demi satu, membentuk barisan panjang, dengan jumlah setidaknya 2 hingga 3.000 orang. Skala ini membuat para murid Qin Yunzong menarik kegirangan. Begitu luar biasa. Seorang murid sekte Qin Yun menikah dengan putri dari pemimpin Tiandaolo, dan kini mereka semua merasa seperti bermimpi. Penatua Li, pemimpin rombongan mengenakan jubah ungu, berwibawa, dan tersenyum ramah pada semua orang. Dialah Tiandaoi, pemilik Tiandaolo. Tiandao sendiri yang datang mengantar pengantin, sesuatu yang tak terduga bagi semua orang. Pemilik Tiandao, silakan masuk, silakan masuk. Penatua Li tak henti-hentinya tersenyum lebar saat ini. Tidak terlambat kan, pemimpin sekte Qin? Tanya Tiandaoi sambil tersenyum, menatap Qin Yang. Tidak terlambat. Qin Yang tersenyum dan berkata, kedua sekte kita telah menjalin hubungan baik. Di masa depan, jika Tiandaolo dalam masalah, sekte Qin Yun pasti tidak akan tinggal diam. Kalau begitu, terima kasih, pemimpin Qin. Saat para tetua mendengar ini, mata mereka sedikit bergetar. Bukankah seharusnya yang berkata begitu adalah mereka? Seharusnya sekte Qin Yun yang akan dilindungi oleh Tiandaolo. Namun, sepertinya Tiandao justru setuju dengan kata-kata Qin Yang. Selanjutnya, silakan semuanya duduk. Baik. Sesepuh agung segera memerintahkan seseorang untuk mengaturnya. Dan pada saat yang sama, satu persatu rombongan mulai berdatangan. Ketua Sekte Ular Langit datang membawa ucapan selamat serta hadiah ginseng salju berumur 10.000 tahun,
Ketua Pavilion Elang Putih, selamat. 99 jenis pil tingkat 5, total 99 butir, semoga kedua mempelai hidup bahagia dan panjang umur. Ketua Faksi Yuling, bersama ribuan murid, datang untuk memberikan ucapan selamat. Tiba-tiba, setelah rombongan pengantin tiba di sekte Qingyun, satu persatu sekte lain mulai datang memberikan selamat. Saat itu, semua orang merasa bahwa Tiandaolou memang pantas disebut sebagai sekte besar. Jelas, sekte-sekte tersebut tidak datang karena sekte Qingyun. Namun, ini juga menandakan bahwa, setidaknya ke depannya, sekte Qingyun tidak akan bisa dipandang sebelah mata atau diganggu dengan mudah. Tiandaoi berkata sambil tersenyum, semoga hari ini kedua sekte kita menjadi keluarga, dan ke depannya bisa saling mendukung. Itu sudah tentu, ujar Liang Zhao cepat-cepat. Ke depan, kami akan lebih banyak bergantung pada Tiandaolou. Jangan khawatir, Nona Tianlingxin tidak akan diperlakukan semena-mena di sekte Qingyun. Melihat ekspresi kelima sesepuh itu, Qin Yang sungguh ingin membungkam mereka dengan tongkat. Sungguh memalukan. Namun, Tiandaoi hanya tersenyum canggung dan memandang ke arah Qin Yang. Dengan status Qin Yang saat ini, tidak jelas siapa sebenarnya yang diuntungkan, sekte Qingyun atau Tiandaolou. Si Shengxuan, ketua sekte mayat, datang memberikan ucapan selamat. Begitu kalimat ini terdengar, semua orang langsung terkejut. Sekte mayat, salah satu dari 7 sekte besar, ternyata juga datang memberikan selamat ke sekte Qingyun. Ini bukan orang sembarangan. Haha, saudara Tian, selamat ya. Suara tawa keras terdengar saat itu juga. Si Shengxuan, ketua sekte mayat, tubuhnya sangat kurus, dan senyum di wajahnya terlihat seperti dipaksakan. Saudara mayat. Melihat si Shengxuan, Tiandao segera menjura dan tersenyum, lalu melangkah maju. Di belakang si Shengxuan, seorang pemuda menoleh ke sana kemari, hingga akhirnya melihat Qin Yang dan langsung menyusutkan tubuhnya. Pemuda itu adalah si Lieyun, salah satu dari 7 pendekar 7 sekte. Saat di Tiandaolou, ia menyaksikan sendiri bagaimana Qin Yang membunuh Hong Guanyu. Melihat Qin Yang lagi sekarang, hatinya masih diliputi ketakutan. Aula Chunyang, 3 kepala aula, Yang Zixuan, Yang Ming'an, dan Yang Hong, telah tiba. Sekte Tiangang, ketua sekte Tiangang telah tiba. Ketua sekte Fumozong, Fu Tianlie, telah tiba. Sekonyong-konyong, para ketua dari berbagai sekte pun hadir secara langsung. Bagaimanapun, ini adalah hari pernikahan putri dari Tiandaolou, dan banyak sekte merasa mereka harus hadir. Saat ini, dari ke-7 sekte besar, ke-7 ketuanya hadir, dan Tianlingxin dihormati sebagai Sang Putri Suci Tiandao, seorang jenius tertinggi yang melampaui 6 sekte lainnya, dan telah menguasai teknik bela diri tingkat langit. Kedepannya, Tiandaolou pasti akan naik ke tingkat, bahkan mungkin menjadi pemimpin dari ke-7 sekte besar. Hari ini adalah hari pernikahan seorang gadis, jika mereka tidak hadir, jelas akan menjadi bahan pembicaraan. Saat ini, sekte Qingyun yang tadinya agak sepi, kini penuh dengan lalu lalang. Semuanya adalah tokoh besar dari berbagai sekte dan keluarga bangsawan. Untuk sementara waktu, murid-murid sekte Qingyun bahkan tidak cukup untuk menyambut semuanya. Namun saat ini, semua tamu tampak lebih sibuk menyapa Tiandaoi dengan antusias, dan hampir tak ada yang menyapa Qin Yang. Waktu keberuntungan telah tiba, mohon kedua mempelai maju untuk bersujud kepada langit dan bumi. Dengan teriakan dari tetua kedua, semua orang pun mengambil tempat duduk mereka. Di depan aula besar Qingyun, pernikahan berlangsung meriah. Namun, di puncak Gunung Xuanchen, Yu Dongtian saat ini sedang berlutut dengan mata penuh ketakutan menatap sosok di depannya. Leluhur. Yu Dongtian benar-benar tercengang saat ini. Di bawah pavilion di puncak Xuanchen, dari tubuh kura-kura berzirah emas misterius, melangkah keluar sosok yang diselimuti cahaya hitam pekat. Orang itu mengenakan pakaian serba hitam, sepatu hitam, rambut putih berkibar tertiup angin. Meski wajahnya tampak tua, kulit wajahnya masih kencang. Dia adalah lelaki tua berambut putih, tapi terlihat sangat muda. Yu Dongtian tak bisa tidak merasa terkejut saat ini. Orang itu adalah Yu Fengtian, leluhur generasi ketiga dari sekte Nether, juga leluhurnya sendiri. Sekte Nether telah berjaya di tanah Jiuyo selama puluhan ribu tahun. Kemegahan ini dibangun melalui kerja keras para ketua sekte dari generasi ke generasi. Namun, sekte Nether mengalami perjuangan berat sejak awal berdiri.
Ketua generasi pertama dan kedua menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mengangkat sekte Nether ke level sekte papan atas. Namun, kejayaan sesungguhnya dimulai 10.000 tahun lalu, ketika leluhur generasi ketiga, Yuventian, sendirian membawa sekte Nether menjadi salah satu dari 4 sekte besar. Terlalu banyak legenda tentang Yuventian. Dia adalah pahlawan tak tertandingi. Sayangnya, pada masa itu, ia bertemu dengan Kaisar Jiuyo. Kaisar Jiuyo adalah tokoh nomor 1 yang tak tergoyahkan di tanah Jiuyo lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Betapapun cemerlangnya para tokoh lain saat itu, mereka semua redup di bawah sinar kejayaannya. Namun, itu tidak menghapus kontribusi besar Yuventian bagi sekte Nether. Saat seni Nether diciptakan, semua murid inti sekte Nether berhak mempelajarinya, tetapi seni tersebut memiliki banyak kelemahan. Yuventian mengorbankan dirinya untuk menguji dan menyempurnakannya. Meskipun seni Nether belum sempurna, namun jauh lebih baik dari sebelumnya. Yu Dongtian tertegun saat ini. Ia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh si hantu kepadanya. Pemuda itu menyuruhnya ke sini, dan berkata bahwa dia akan mengerti segalanya. Yu Dongtian ketakutan. Ia akhirnya tahu mengapa pemuda bernama Qin Yang itu begitu percaya diri dan bersikap tenang. Pemuda bernama Qin Yang itu bukan orang biasa. Yuventian berkata dengan tenang saat ini bukan tubuh asliku, melainkan hanya manifestasi dari pikiran yang sangat kuat. Tubuh asliku telah hancur 9.000 tahun lalu. Yang tersisa hanyalah sepotong jiwa, bersemayam dalam tubuh kura-kura berzirah emas misterius ini. Yuventian melanjutkan, semua ini berkat kemurahan hati Kaisar Jiuyo pada masa lalu. Kaisar Jiuyo? Yu Dongtian jelas tidak memahami apa yang terjadi 10.000 tahun lalu. Yuventian melanjutkan, baiklah, kamu tak perlu tahu hal-hal yang tak seharusnya kamu ketahui. Cukup pahami bahwa sekte Qingyun dibangun oleh Yang Mulia Qingyun, dan Kaisar Jiuyo juga pernah tinggal lama di sini. Ini bukan tempat sembarangan. Hamba mengerti. Yu Dongtian segera berkata, jika tempat ini dibangun oleh Yang Mulia Qingyun, dan beliau adalah murid dari Kaisar Jiuyo, maka hamba akan menghormati sekte Qingyun sebagai tamu, dan ini juga sebagai bentuk balas budi atas jasa sang kaisar menyelamatkan Anda. Kamu tidak mengerti maksudku. Yuventian berkata dengan tenang, aku memintamu untuk tidak bertindak sembrono di sini, karena aku takut kamu akan mati. Apa? Yu Dongtian benar-benar terkejut. Kata-kata itu terdengar sangat aneh jika keluar dari mulut sang leluhur. Yu Dongtian berkata lagi, leluhur, hamba sekarang adalah ahli puncak di tanah Jiuyo. Tidak ada yang bisa membunuh hamba. Bodoh. Dengan bentakan rendah, Yu Dongtian langsung bersujud. Tak ada lagi jejak wibawa dari seorang ketua sekte Nether. Yuventian berteriak, apa yang kamu tahu? Jika kamu berani bertindak semaunya di sini, seseorang bisa langsung membunuhmu. Mendengar ini, Yu Dongtian terkejut. Dia adalah seorang ahli besar di ranah transformasi dewa. Sekte Qingyun yang remeh, mana mungkin ada seseorang yang bisa membunuhnya? Yang dimaksud leluhur, apakah itu Qin Yang? Yu Dongtian berkata hati-hati, anak itu memang luar biasa. Orang tua di sampingnya sepertinya juga merupakan ahli besar di ranah transformasi dewa, tetapi tetap saja tidak bisa membunuh murid. Boom! Tiba-tiba, orang tua berambut putih itu menghantamkan tendangan. Bodoh! Bodoh sekali. Yuventian memarahi dengan marah. Mulai hari ini, perlakukan sekte Qingyun seperti orang tuamu sendiri, mengerti? Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang, tapi kamu hanya perlu mengingat kata-kata kakek tua ini, agar sekte Nether kita tidak hancur di masa depan. Ya. Dipukul oleh leluhurnya, Yu Dongtian langsung mengangguk-angguk. Namun dia benar-benar tidak mengerti, mengapa leluhurnya begitu memperhatikan sekte Qingyun? Apakah karena pemuda itu? Apakah leluhur sedang diancam oleh seseorang? Omong kosong. Yuventian berteriak, adakah orang di seluruh tanah Jiuyu yang bisa mengancam kakek tua ini? Aku berada di sini karena suatu janji, dan janji tidak boleh dilanggar. Ingat ini, anak muda, sekte Qingyun adalah ayahmu, dan Tuan Qin Yang adalah ibumu. Jika kamu melawan, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri demi kelangsungan sekte Nether kita. Saya mengerti. Kali ini, Yu Dongtian benar-benar mengerti. Pasti ada alasan kenapa leluhur, dengan kekuatan sebesar itu, rela berada di sini.
Tapi karena alasannya tidak bisa diungkapkan, maka hanya bisa memberi perintah. Yang pasti, sekte King Yun tidak boleh diganggu. Dan orang yang bisa membuat leluhurnya begitu ketakutan, pasti kekuatannya luar biasa. Aku dengar ada masalah dalam latihanmu dengan seni neter. Kalau memang ada masalah, katakan padaku. Yu Fengtian kembali tenang saat ini dan berbicara perlahan. Baik. Yu Dongtian mulai berbicara perlahan, tidak berani menyembunyikan satu kata pun. Dan saat itu juga, di depan balai King Yun. Pernikahan sedang berlangsung dengan meriah. Tian Daohi dan Liang Zhao, sebagai tetua dari kedua pihak, duduk dengan tenang di tempat yang telah disiapkan. Qin Yang berdiri di samping, menyaksikan pemandangan ini dengan perasaan campur aduk. Dulu, ia juga seperti ini, menyaksikan Tian Qingxi dan Ming Yuan menikah dan memiliki anak. Waktu berlalu begitu cepat. Ia telah bereinkarnasi berkali-kali, dan secara kebetulan kembali ke tempat ini dengan identitas baru. Namun, wajah para murid dan cucunya dahulu sudah tiada. Penghormatan suami istri selesai. Dengan seruan terakhir dari tetua kedua, pasangan itu selesai melakukan penghormatan, dan para tetua dari kedua pihak bersiap-siap untuk memberikan pidato. Tian Daohi berdiri pada saat itu, hendak berbicara, namun ketika melihat Liang Zhao di sampingnya, dia segera mundur selangkah dan tersenyum. Silakan tetua Li lebih dulu. Liang Zhao terkejut. Siapa dia? Tuan besar dari Tian Daolou, tetapi malah mempersilakan dirinya lebih dulu. Ini apa maksudnya? Namun jika ia menolak, itu justru akan mempermalukan sekte King Yun. Bisa-bisa pemimpin sekte akan marah. Pemimpin sekte. Mengingat Qin Yang, Liang Zhao segera melangkah ke samping, melihat ke arah Qin Yang, dan tersenyum. Pemimpin sekte, seharusnya Anda yang duduk di sini untuk menerima penghormatan. Tapi saya sudah keburu maju. Anda yang lebih pantas berbicara duluan. Mendengar ini, Qin Yang berpikir sejenak, mengangguk, dan maju ke depan. Adegan ini membuat para pemimpin sekte dari tingkatan kedua agak tertegun. Meskipun hanya pidato sederhana, jelas terlihat bahwa Tian Daoji memberi jalan pada sekte King Yun. Apa yang sedang terjadi? Qin Yang melangkah maju, memandang Tian Daoyi dan mengangguk. Pemimpin sekte Qin. Tian Daohi menatap Qin Yang dan berkata dengan tersenyum, sebelum Anda berbicara, saya ada satu permintaan. Semoga pemimpin Qin berkenan. Oh? Qin Yang menatap Tian Daoyi dan tersenyum tipis. Katakan saja terlebih dahulu. Tian Daohi berkata dengan serius, saya berharap putri kesayangan saya, Tian Linglong, bisa berguru di bawah sekte King Yun. Begitu kata-kata itu keluar, seketika, suasana di depan alun-alun balai King Yun menjadi sunyi senyap. Bahkan para murid yang sedang bernyanyi dan menari pun, melongo tanpa suara. Sekte Tian Daolou adalah salah satu sekte papan atas, termasuk dalam 7 besar sekte tingkat 2, hanya berada di bawah Jianghe, dengan sejarah panjang dan beberapa raksasa di dalamnya. Bisa dikatakan, di seluruh Jiuyu, hanya ada 4 sekte besar yang lebih kuat dari Tian Daolou, dan 2 lainnya bahkan tidak berada di wilayah sekitar. Lalu bagaimana dengan sekte King Yun? Hanya sekte rendahan yang bahkan hampir tidak dikenal. Walaupun punya sejarah lama, kini sudah nyaris runtuh. Di dalam sekte, tingkat kultivasi tertinggi hanya mencapai ranah Tianyuan tingkat 3. Tidak, Liang Zhao, yang saat ini berada di ranah Tianyuan tingkat 4, adalah yang terkuat. Namun di seluruh wilayah timur laut, tak ada sekte yang lebih lemah dari King Yun Song. Dan yang lebih penting, Tian Linglong disebut-sebut sebagai putri surga. Dengan hati yang bijak, mampu menghafal seluruh teknik spiritual, serta kemampuan pemahaman yang luar biasa. Gadis sehebat itu, bahkan jika Jiang sekalipun, pasti akan melindunginya seperti permata. Namun sekarang, Tian Daoyi justru ingin agar putrinya, putri kesayangan dari Tian Daolou, bergabung ke dalam sekte King Yun yang hampir runtuh ini. Apakah ini lelucon? Namun mendengar itu, Qin Yang justru mengernyitkan dahi. Di samping, Liang Zhao dan 5 tetua lainnya sudah melongo. Ini seperti kejatuhan rezeki dari langit kan? Baru saja Tian Lingxin bergabung, sekarang muncul lagi Tian Linglong. Seolah-olah membuat kelima tetua menjadi orang paling beruntung di dunia. Melihat keraguan Qin Yang, para tetua hampir ingin berteriak kegirangan. Pemimpin sekte? Liang Zhao berdeham, dan berbisik, ini, kenapa Anda masih ragu dengan rezeki nomplok seperti ini? Melihat Liang Zhao,
Qin Yang menatap dengan marah. Liang Zhao langsung menarik lehernya dan tidak berkata apa-apa lagi. Kamu ingin putrimu berguru di sekte Qin Yunku? Jelaskan alasannya padaku. Qin Yang berkata santai. Kalimat ini membuat orang lain merasa jengkel. Seorang putri seperti bangsawan ingin masuk ke sektemu yang seperti pengemis, kamu bukannya langsung menerima, malah bertanya kenapa? Karena saya percaya, Linglong bisa mendapatkan bimbingan terbaik di sekte Qin Yun Anda. Mendengar ini, Qin Yang sedikit tercengang. Kalau sudah bicara begitu, rasanya tak pantas kalau aku menolak. Mendengar ini, Tian Daohi langsung bersemangat. Linglong, hormatilah pemimpin sekte. Tian Linglong segera maju dan memandang Qin Yang. Murdi Tian Linglong, memberi hormat kepada pemimpin sekte. Karena kamu telah bergabung dengan sekte Qin Yun, jangan memakai kerudung terus-menerus. Jika ada yang mengganggumu karena penampilanmu, aku sebagai pemimpin sekte tidak akan memaafkannya. Mendengar ini, Tian Linglong ragu sejenak, lalu perlahan mengangkat tangannya dan melepaskan kerudung di wajahnya. Saat kerudung itu disingkap, semua orang merasa seolah-olah bunga hibiscus muncul dari air yang jernih, dan mata mereka langsung berbinar. Cantik, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pada saat itu, seluruh anggota sekte Qin Yun terpesona. Qin Yang mengangguk dan berkata, tidak buruk, tidak buruk. Bergabung dengan sekte Qin Yunku, bisa dibilang, menambah warna bagi sekte ini. Mulai hari ini, kamu adalah murid inti sekte Qin Yunku. Karena kamu yang pertama, maka untuk sementara, ambil posisi sebagai senior. Terima kasih, Ketua Sekte. Tian Linglong perlahan bangkit dan mengangguk. Qin Yang berdiri di depannya, memandang dari atas. Hari ini adalah hari ketika Li Yifan, murid utama sekte Qin Yunku, menikah dengan putri dari penguasa gedung Tian Daolou. Terima kasih atas dukungannya. Mari makan dan minum dengan gembira. Setelah kata-kata itu selesai, Qin Yang mundur. Sudah selesai? Apakah ini sudah selesai? Melihat Qin Yang berjalan turun, para tetua tertegun saat itu juga. Ini kesempatan bagus. Memperkenalkan sekte Qin Yun kepada mereka, dan memperdalam kesan untuk semua orang. Tapi Qin Yang hanya berkata beberapa patah kata, lalu menyuruh makan dan minum. Menghadapi orang-orang ini, Qin Yang memang tak punya kesabaran. Bagaimanapun juga, mereka datang bukan untuk sekte Qin Yun. Sebanyak apapun ia bicara, tetap saja tak ada gunanya. Tian Daohi saat itu batuk kecil dengan canggung, dan hendak maju untuk berbicara. Makan dan minumlah yang baik, jika tidak ada sedikit hiburan untuk meramaikan acara, sungguh membosankan. Dan pada saat itu juga, di sekitar sekte Qin Yun dan alun-alun, sosok-sosok mulai berdatangan satu persatu. Sekejap, ratusan sosok itu mengepung sekte Qin Yun sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Bagaimana kalau kami tambahkan sedikit hiburan untuk ketua sekte Qin? Begitu kata-kata itu terdengar, semua orang segera memandang ke arah para tamu yang datang dengan niat jahat. Itu Hong Tian, ketua sekte Fei Hong. Itu Yan Chengfeng, penguasa istana 7 bintang, dan beberapa kepala istana lainnya, semuanya datang. Itu Tian Chanzi dari sekte ulat beracun. Orang-orang ini datang ke sini, sepertinya bukan untuk memberi selamatkan. Kerumunan orang ramai membicarakan hal ini. Para pemimpin dari Shigumen, istana Chunyang, sekte Tiangang, dan Fumozong, saat itu hanya duduk diam di perjamuan dan tidak banyak bicara. Tampaknya, pernikahan ini tidak akan berjalan dengan mudah. Ketua Istana Yan, sudah lama tidak bertemu. Hari ini saya datang untuk meminta secawan arah pernikahan untuk putri saya. Terima kasih atas kedatangannya. Tian Daoyi berkata sopan saat itu. Ketua Tian, sepertinya kamu salah paham. Yan Chengfeng berkata dengan tenang, hari ini, aku datang bukan untuk memberi selamat, tapi untuk membuat keributan dalam pernikahan ini. Melirik ke arah Qin Yang, Yan Chengfeng berkata dengan dingin, pemuda ini telah melukai anakku dengan parah, dan bahkan membunuh calon menantuku, Cheng Long Kuai. Hutang ini tak bisa kulupakan. Begitu kata-kata itu diucapkan, Yan Chengfeng langsung menunjukkan tujuannya. Tampaknya hari ini, benar-benar datang untuk membuat masalah. Ketua Istana Yan, Tian Daoyi mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Bahwa kamu pasti akan membuat keributan hari ini? Ini adalah pernikahan putriku. Ketua Tian.
Hong Tian berkata dengan suara berat, putraku tewas di tangan pemuda ini, dan kamu, Tian Daolou, malah ingin menikahkan putrimu dengan murid sekte Qing Yun. Tak heran jika aku datang hari ini untuk menghentikannya. Lelucon? Tian Daoyi berkata dengan dingin, aku, Tian Daoyi, ingin menikahkan putriku, apa harus mendapat izin darimu? Kalau begitu, tak perlu banyak bicara. Hong Tian mendengus saat itu, hari ini aku datang untuk menghabisi Qin Yang dan sekte Qing Yun. Kalau aku tak membunuh Qin Yang dan menghancurkan sekte Qing Yun, rasanya, dendam ini belum terbalas. Semua orang pun terkejut mendengarnya. Hong Tian tampaknya benar-benar marah. Saat itu, semua mata tertuju pada Tian Daoyi yang berdiri di samping. Menikah dengan sekte Qing Yun, tampaknya Tian Daolou berada dalam masalah besar kali ini. Baik, kalau begitu, aku juga tak akan banyak bicara. Ketua Tian. Begitu Tian Dao selesai bicara, satu sosok tiba-tiba maju. Tian Chanzi, ketua sekte ulat beracun, melangkah maju dengan suara serak. Kamu pikirkan baik-baik. 1 lawan 3, sepertinya kamu tak punya peluang menang. Mengapa harus menyeret Tian Daolou ikut terseret? Pernikahan ini belum selesai. Jika kamu mundur sekarang, ketiga sekte kami tak akan mempermasalahkannya. Di masa depan, kami pasti akan datang membawa hadiah besar untuk meminta maaf. Tapi hari ini, sekte Qing Yun harus dihancurkan. Mendengar ini, semua orang di sekeliling menunggu tontonan dimulai. Semua orang paham bahwa Fei Hongmen dan Istana 7 Bintang datang untuk mencari masalah, tapi keterlibatan Tian Chanzi tidak terlalu jelas. Tampaknya sekte Qing Yun dan sekte ulat beracun tidak punya urusan kan? Menghancurkan sekte Qing Yunku, apa semudah itu? Liang Zhao berteriak keras saat itu, murid sekte Qing Yun, bersiap hadapi musuh. Siap. Sekejap, para murid satu persatu maju, masing-masing memegang senjata spiritual. Walaupun kekuatan mereka tidak terlalu tinggi, namun sekte Qing Yun adalah rumah mereka. Bahkan, ketika sekte Zulong ingin menguasai mereka, mereka tidak menyerah. Apalagi sekarang. Dalam beberapa waktu terakhir, ketua sekte yang baru datang, mereka pun bersungguh-sungguh dalam berlatih, dan semakin bergantung pada sekte Qing Yun. Sekarang ada yang menantang, tak satu pun dari mereka yang mundur. Hanya kumpulan ikan kecil. Hong Tian mencibir dan berkata, menghancurkan sekte Qing Yun hari ini, kalau bukan karena adanya Tian Daolou, cukup dengan kedipan mata saja. Saat itu, suasana di tempat menjadi sangat tegang. Namun Qin Yang tetap berdiri di depan aula, memandangi ketiga pihak tersebut. Apa sudah datang semua? Dalam keheningan, Qin Yang tiba-tiba berbicara. Hah? Apa maksudnya? Kelima tetua pun menatap Qin Yang saat itu. Sudah kukatakan, apa semuanya datang? Qin Yang memandang Yan Chengfeng, Hong Tian, dan Tian Chanzi, lalu berkata, apakah semua murid dan tetua yang bisa kalian bawa dari sektemu, sudah datang? Ketiganya tampak bingung mendengarnya. Kalau memang sudah semua. Qin Yang berkata perlahan, maka bersiaplah untuk mati bersama-sama. Nanti, aku akan mendatangi sektemu satu persatu, dan mencabut akarnya hingga tuntas. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terpana. Apakah orang ini gila? Dengan 3 sekte besar bersatu, bahkan Tian Daolou pun harus menghindar. Pemuda ini, tak tahu diri, malah berani berkata dengan sombong? Benar seperti yang dikatakan orang-orang, kamu memang tak tahu langit dan bumi. Hong Tian berkata geram saat itu. Namun pada saat itu juga, di tengah kerumunan, Qin Ze menatap Lin Weiyu dan berkata pelan, Nona, apa Anda tidak akan campur tangan? Bagaimanapun juga, semua sekte ini berada di wilayah Jianghe. Mau campur tangan bagaimana? Menolong pemuda itu? Bukan begitu. Qin Ze tersenyum pahit, saya khawatir kalau dia benar-benar nekat dan menghancurkan ketiga sekte itu. Lin Weiyu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak. Tampaknya Qin Yang benar-benar punya kemampuan untuk itu. Aku sudah bilang sebelumnya. Qin Yang tiba-tiba berseru saat itu, hari ini, sekte Qing Yun menyambut yang datang untuk memberi selamat, dan membunuh tanpa ampun, siapapun yang datang membuat keributan. Kebetulan, warna darah bisa membuat pesta pernikahan ini lebih semarak, dan mencolok. Para tetua, bagaimana menurutmu? Setelah ucapan Qin Yang selesai, Penatua Agung tertegun.
Aku harus bilang apa? Orang-orang datang menyerang, tentu saja harus bertarung, tapi sekarang, bagaimana cara menghadapinya? Selama periode ini, sekte Qin Yun memang berkembang cukup baik, namun dibandingkan dengan sekte Fei Hong dan 3 sekte tingkat atas lainnya, mereka masih jauh tertinggal. Bahkan dengan dukungan dari Tian Daolou, kekuatan sekte ulat beracun dan istana 7 bintang, tidak kalah dengan Tian Daolou. Namun, menghadapi pertanyaan Qin Yang, Penatua Agung hanya bisa menguatkan hatinya dan berteriak, bertarung sampai mati. Saat ini, semua orang merasa bahwa, sekte Qin Yun hari ini tampak sedikit berbeda. Karena Tian Daolou telah memutuskan untuk tidak mundur, maka aku juga tidak akan bersikap sopan. Saat itu juga, Hong Tian melangkah maju dan menatap Qin Yang. Bocah, serahkan nyawamu. Berani sekali kamu. Tian Daohi melangkah maju, dan aura kuat langsung menyelimuti seluruh area. Namun pada saat yang sama, Tian Chanzi dan Yan Chengfeng menerjang maju, berusaha menghalangi Tian Daoyi. Sehebat apapun Tian Daoyi, ia tetap bukan tandingan dua orang itu. Dalam sekejap mata, atmosfer dipenuhi dengan niat membunuh. Adapun 4 sekte besar, sekte tulang mayat, istana Cunyang, sekte Tiangang, dan sekte penakluk iblis, mereka tidak menunjukkan niat untuk ikut campur. Ini adalah urusan antara Tian Daolou, sekte ulat beracun, dan istana 7 bintang. Jika mereka ikut campur, seolah-olah mereka tidak tahu tempat. Kali ini mereka datang hanya untuk mengucapkan selamat, tidak perlu menyeret diri mereka ke dalam lumpur. Sepertinya kalian berdua, hari ini, benar-benar ingin berhadapan langsung dengan Tian Daolouku. Tian Daohi berjalan keluar dengan tenang, wajahnya menunjukkan ekspresi dingin. Perang tidak bisa dihindari. Di udara, aura membunuh menyelimuti, membuat seluruh suasana menjadi menegangkan dan suram. Aku tidak menerima undangan untuk pernikahan sebaik ini, datang tanpa diundang, entah kalian akan menyalahkanku atau tidak. Tiba-tiba terdengar tawa ringan, dan dalam sekejap, alun-alun di depan aula Qin Yun yang sebelumnya penuh dengan aura pembunuhan, tampak kembali bersinar, memberi kesan hangat. Aura sekuat itu justru memberikan perasaan seperti angin musim semi, tanpa tekanan sedikit pun. Namun semua orang paham, aura seperti ini menandakan kekuatan yang luar biasa dari orang yang baru datang itu. Paman Su? Melihat sosok yang tiba-tiba muncul di depan meja minuman, mengelus gelas anggur dengan telapak tangannya, Lin Weiyu berseru dengan gembira. Saat itu juga, Qin Ze pun tertegun melihat sosok itu, dan segera memberi salam hormat. Lin Weiyu cepat-cepat mendekati meja, menatap pria itu, lalu tersenyum. Paman Su, kenapa paman datang ke sini? Di mana ayahku? Ayahmu sedang bertapa. Aku datang setelah mendengar kabar ini, tapi ayahmu berkata, aku harus membawamu pulang. Ucap pria parubaya itu dengan tenang, seolah sedang berjalan santai di taman. Aku tidak mau. Mendengar itu, Lin Weiyu langsung berkata, sulit sekali bisa keluar, aku belum puas berkeliling. Apakah kamu sudah lupa kalau sebelumnya ada yang mencoba membunuhmu? Kata pria itu dengan nada kesal. Aku sudah belajar dari pengalaman. Kali ini Paman Qin Ze ikut bersamaku. Qin Ze. Mendengar ini, Tian Chanzi, Yan Chengfeng, dan Hong Tian langsung menggigil. Barulah mereka memperhatikan pria yang berada di belakang Lin Weiyu. Qin Ze. Qin Ze, salah satu dari 9 Raja Pedang dari Jiang'e, Raja Qin. Kenapa dia juga ada di sini? Yan Chengfeng segera memberi hormat dan berkata, Tuan Raja Qin, aku lancang, aku tidak tahu Anda ada di sini, mohon maaf. Namun, Qin Ze tidak berkata apapun. Saat ini, dia telah melangkah ke tingkat Tong Tian, meskipun sebenarnya Yan Chengfeng lebih kuat darinya. Namun karena dia berasal dari Jiang'e, Yan Chengfeng tidak berani berlaku tidak sopan. Hanya saja hari ini, dia tidak berniat ikut campur. Tujuannya keluar hanyalah untuk melindungi Lin Weiyu. Selain itu, sekarang Tuan di depannya telah muncul, maka sikap Jiang'e tentu berada di tangan Tuan itulah. Melihat Qin Ze tidak berbicara, dan justru menatap pria parubaya yang baru datang, Yan Chengfeng kembali memberi hormat, lalu berkata, bolehkah saya mengetahui nama Tuan? Pria parubaya itu tidak menjawab. Namun saat itu juga, Tian Chanzi mengernyitkan dahi. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.